Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Syariah Corner. Program ini didukung oleh UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, IDX, Radisson Lampung Hotel, dan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Pemirsa, perekonomian syariah sejatinya bukan pendatang baru. Ia hadir sejalan dengan misi kenabian Rasulullah Muhammad SAW beribu tahun yang lalu. Dari masa ke masa, perekonomian Islam tentu sudah mempunyai bab tersendiri dalam fikih seri muamalah. Dan saat ini, konsep perekonomian atau perdagangan yang berdasarkan landasan syariat ini terus berkembang, mengisi kekosongan dan juga kebuntuan yang ditemukan dalam pola perekonomian konvensional. Untuk itu, saat ini kita akan membahas bagaimana sejarah dan juga landasan syariat serta hadis-hadis Nabi yang membentuk skema perekonomian syariah. Saat ini sudah hadir bersama kami di Syariah Corner Metro TV Lampung kali ini ada Dr. Muhammad Bahrudin MAG. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak, oke, sebenarnya dari perekonomian syariah sendiri, sejak kapan dan seperti apa Bapak sampai berada pada peradaban manusia hingga saat ini? Ya, terima kasih Mbak Nana, para pemirsa Metro TV yang saya hormati, bahwa berbicara ekonomi syariah, kalau kita tahu bahwa syariah itu adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ekonomi syariah ya tentu kehadirannya ke muka bumi ini adalah bersamaan dengan diutusnya Rasulullah SAW Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Betul. Artinya bersama dengan itu. Artinya ketika Nabi diutus sebagai Rasul, maka beliau membawa risalah yang salah satu aspek risalahnya itu adalah untuk menata kehidupan. Tentang hubungan antar manusia yang terkait dengan muamalah dengan harta benda. Itu sehingganya sejatinya kurang pas ketika melihat ekonomi syariah itu hanya dari aspek keuangan syariah saja. Yang belakang kan dominan itu ya. Padahal sejatinya ketika bicara ekonomi ya menyangkut segala hal kegiatan yang berkenaan dengan pemenuhan hajat hidup manusia, itulah ekonomi. Nah itu diatur oleh syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Jadi bukan cuma keuangan ya Pak ya? Bukan hanya keuangan saja. Sehingganya ketika Rasulullah hadir ke permukaan bumi ini sebagai Rasul, kemudian beliau menata, terutama setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika di Makkah beliau kan aspek akidah yang lebih dilakukan. Kemudian setelah di Madinah beliau sebagai kepala pemerintah dan kepala agama, sebagai Rasul dan Nabi, maka seluruh aspek kehidupan termasuk bidang muamalah itu ditata sedemikian rupa melalui wahyu dan sabda-sabda beliau. Bapak. Nah, lalu Bapak, untuk argumentasi syariahnya sendiri yang paling dasar sekali tentang ekonomi syariah ini apa itu Bapak? Ya, dalam sebuah sabdanya Rasulullah menyatakan bahwa kita diminta oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn, kata Rasulullah SAW, aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian dua hal. Ya. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kamu tidak akan pernah sesat apabila berpedoman kepada dua hal itu. Apa? Kitab Allah wa sunnah Rasul. Kitab Allah dan sunnah Nabi, artinya kitab dan Al-Quran dan sunnah Nabi. Hadis Nabi itu sebagai pedoman untuk sebagai way of life dalam kehidupan. Sehingganya perilaku ekonomi baik bidang keuangan maupun non keuangan harus mengikuti tunduk patuh kepada petunjuk Al-Quran dan hadis. Berarti sangat jelas sekali ya Pak ya? Sangat jelas sekali. Jelas sekali. Kemudian ada beberapa ayatnya banyak sekali itu yang mendrive, mengarahkan kepada umat terkait dengan masalah ekonomi ini. Umpamanya perintah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara dan minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan sesama umat muslim, hartanya sesama manusia dengan cara yang batil. Cara yang batil itu cara yang berlawanan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Entah itu mencuri, entah itu menipu, entah itu merampok, entah itu korupsi dan lain sebagainya itu jangan sampai dilakukan. Illa antakuna tijarah, kecuali dengan cara tijarah. Ini
demikian penting sudah disinggung itu ijarah perdagangan, Iya. perdagangan dari bagian daripada ekonomi dan bisnis. Oke, jadi jelas sekali ya Jelas sekali. tentang ekonomi syariah Iya. sudah diatur Iya. dalam hadis-hadis tersebut, Iya. Bapak ya. Nah, lalu seperti apa, Pak, perkembangan dari perekonomian syariah sendiri dari masa ke masa hingga saat ini? Ya, ekonomi syariah itu seperti tadi saya sampaikan, kehadirannya bersama dengan kehadiran Muhammad sebagai Rasul, mengalami apa ya tahapan-tahapan dinamika dari Oke. waktu ke waktu kaitannya dengan masa. Saya mungkin bisa menjelaskan bahwa ketika berbicara tentang syariah Islam, maka ada periode di mana periode merupakan peletakan batu pondasi Iya. atau katakanlah pendirian peletakan dasar-dasar syariat Islam. Dalam bahasa Arabnya namanya periode tasyri'. Oke. Periode penetapan hukum Islam yang ini adalah otoritas Allah dan Rasulnya. Kapan itu? Ya ketika Nabi diangkat sebagai Nabi sampai dengan beliau wafat. Itu Oke. periode peletakan dasar-dasar Islam. Setelah itu selesai, kemudian periode berikutnya ada periode tadwin namanya. Periode tadwin itu periode dikoleksi. Semua ayat, semua hadis dikoleksi oleh para ulama. Oh begini, begini, begini. Setelah dikoleksi, diklasifikasi. Iya. Oh ini bab ibadah, ini bab tentang keluarga, hukum keluarga, perkawinan, waris, dan sebagainya. Oh ini bab diantaranya adalah tentang umpamanya tentang muamalah. Kalau Iya. dalam istilah fikih itu kan muamalah itu hukum yang mengatur tentang itu. Nah setelah periode muamalah kemudian ada periode ijtihad untuk dikembangkan apa yang sudah dikoleksi oleh para ulama tadi, kemudian pada berikutnya diijtihadkan dikembangkan lagi seperti apa harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian setelah periode ijtihad itu ada memang periode-periode jumud, periode-periode stagnan di mata kreativitas keilmuan para ulama saat itu karena berbagai faktor yang tidak mungkin diuraikan satu persatu kemudian mengalami kejumudan, bahasa agamanya jumud, beku, stagnan, terhenti untuk mengembangkan pola-pola ekonomi dan keuangan umat pada saat itu. Kemudian setelah itu masuki pada periode revival. Revival yang terakhir ini dinamikanya perkembangannya kita sampai pada tahap taknin. Taknin itu mengundangkan apa yang ada dalam lembaran kitab-kitab. Sehingga dikatakan apa yang ada dalam kitab-kitab buku-buku itu sebenarnya sudah selesai. Kita nggak perlu berdebat, nggak perlu diskusi, tinggal mau dilaksanakan atau enggak. Oke Bapak, kita tahan dulu Pak. Ya, baik, Nanti baik. kita akan lanjutkan perbincangan Baik. ini. Pemirsa Metro TV Lampung, Syariah Corner akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.